Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman semuanya. Jadi kita siang ini kembali lagi ke weekly top tier ya. Hari ini akan dibawakan oleh Fiona ya, siang ini ya. Iya, benar. Investigation Risk Indicators Disclosure and Value Relevance. Ini dari Italian Listed Companies. Ini jurnalnya, jurnal apa Fiona? Corporate Oxford. Responsibility Environment. Oke, Oke, silakan Fiona. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, selamat siang teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu artikel yang berjudul Environmental Risk Indicator Disclosure and Value Relevance, an Empirical Analysis of Italian Listed Companies after the Implementation of Legislative Decree 254/2016 dari Corporate Social Responsibility Environmental Management, di mana kalau kita lihat dari Scopus, ini memiliki ranking 6 dari 257, artinya ini adalah jurnal top tier. Oke, langsung saja kita membahas terkait dengan isinya. Jadi, artikel ini itu bertujuan untuk menguji antara hubungan value relevance dengan non-financial information terkait dengan environmental risk indicator disclosure. Nah, penelitian ini itu dilatar belakangi karena penelitian terdahulu itu banyak yang membahas keterkaitan antara financial dan non-financial information itu berdampak terhadap market value perusahaan. Tetapi penelitian terdahulu itu masih memiliki kelemahan terkait dengan pendefinisian atau pengukuran environmental information. Yang ini di mana yaitu non-financial information di dalam suatu pelaporan. Sehingga penelitian ini itu ingin memberikan keterbaruan terkait dengan pengukuran environmental risk indicator disclosure. Dan penelitian ini itu dilakukan di perusahaan non-financial listed company di Italia setelah penerapan Legislative Decree 254/2016. Dan salah satu latar belakang yang lainnya yaitu adanya penerapan peraturan terbaru di Italia terkait dengan pengungkapan non-financial information terkait dengan pengungkapan lingkungannya. Nah, lalu kita langsung saja ke hipotesis development. Nah, jadi hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini itu ada dua. Yang pertama yaitu terdapat hubungan antara environmental disclosure yang diproksikan dengan environmental risk indicator disclosure dengan market value. Lalu yang kedua itu terdapat hubungan positif antara keberadaan environmental management team dengan market value. Lalu sampel yang digunakan, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa di sini menggunakan data dari keseluruhan non-financial companies di Italia dari tahun 2017 sampai 2018 setelah penerapan peraturan legislatif Decree 254/2016. Nah, terus jadi total sampel yang digunakan dalam penelitian ini itu sebanyak 122 observasi. Dan ini adalah conceptual framework untuk menggambarkan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Lalu lanjut. Nah, berikut ini adalah model yang dibangun dalam penelitian ini, di mana model pertama ini peneliti ingin menunjukkan hubungan antara financial disclosure dengan market value relevance, di mana market value relevance di sini diukur menggunakan market capitalization dibagi dengan outstanding share. Lalu untuk financial disclosure-nya itu menggunakan BVPS yaitu book value per share dan EPS, earning per share. Lalu lanjut ke model kedua. Nah, di sini model kedua ini adalah untuk menjawab hipotesis yang diajukan oleh penelitian ini, di mana selain financial information, di sini juga memasukkan non-financial information yang terdiri dari ERI atau Environmental Risk Indicator dan Environment
Team Management, di mana environmental risk indicator di sini itu diukur menggunakan konten analisis dengan membagi antara disclosure yang ada di dalam perusahaan dengan disclosure indikator yang ada di GRI. Sementara environmental team management itu diukur dengan dummy, di mana 1 ketika perusahaan memiliki environmental team management dan 0 jika sebaliknya. Nah, berikut ini adalah indikator yang dipilih untuk mengukur environmental performance yang terkait dengan environmental risk indicator disclosure di dalam suatu perusahaan. Lalu untuk kontrol variabel di dalam penelitian ini yang digunakan di antaranya yaitu loan total asset, lalu loan sales, dan loan leverage. Tabel 3 ini menyajikan hasil dari deskripsi penelitian ini. Lalu lanjut tabel 4 adalah correlation result. Dan berikut ini tabel 6 yaitu terkait dengan main analysis regression dalam penelitian ini. Di mana ini untuk menggambarkan hasil dari model pertama. Di sini dapat dilihat bahwa financial disclosure yang diproksikan dengan BVPS dan EPS memiliki hubungan signifikan dengan market value per share. Artinya, ini terbukti bahwa adanya financial disclosure jelas dapat meningkatkan value relevance dari perusahaan tersebut. Lalu di tabel 7 ini adalah hasil dari regresi untuk model kedua yang memasukkan non-financial information terkait dengan environmental risk indicator dan environmental management team. Di sini dapat dilihat bahwa dari keempat variabel independen, BVPS, EPS, dan ERI memiliki hubungan positif signifikan dengan market value per share, sementara environmental management team tidak memiliki hubungan signifikan. Di sini dapat disimpulkan bahwa ternyata pengungkapan financial yang dibarengi dengan pengungkapan non-financial berupa environmental risk indicator itu dapat meningkatkan market value dari perusahaan itu tersendiri. Sementara environmental management team itu tidak memiliki dampak. Lalu di sini penulis untuk robustness testnya itu sudah masuk ke hasil analisisnya, di mana analisis yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah full regression analysis. Sementara untuk additional testnya, di sini tidak ditabulasi, tetapi secara implisit penulis menyatakan bahwa additional analisisnya itu penulis ingin mengetahui perusahaan mana yang paling terdampak atas pengungkapan environmental risk ini terhadap market value-nya. Dan di sini dinyatakan bahwa manufacturing industry itu memiliki dampak paling besar. Ya, seperti itu teman-teman. Presentasi terkait dengan artikel ini. Mungkin bisa dilanjut dengan sesi tanya-jawab. Oke, mungkin sepertinya Nadia lagi sibuk ini. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan terkait paper ini. Ini environmental risk indicator disclosure kayaknya baru ya, Via. Kok kayak baru nemu sih. Iya, ini emang istilahnya baru, tapi sebenarnya kalau kita lihat itu sebenarnya mirip sama kayak CSR disclosure, tapi yang poin environmentalnya aja. Kayak ada istilah tersendiri gitu ya. Kayak lebih difokuskan, Dramatisir. lebih dikhususkan Iya. gitu kan. Iya. Iya. Lebih dikhususkan environmental risk indicator disclosure. Ya menarik sih. Berarti kan kalau di CSR ada berapa? Ada environmental, sosial ya. Iya, sosial, terus ekonomi, governance, sama general disclosure gitu di sistem. Oke. Nah, berarti kalau misalkan kayak yang lain, apa namanya, kayak misal sosial tadi dijadiin seperti ini gitu mungkin bisa kali ya. Jadi alur ceritanya lebih ke tentang kegiatan sosialnya gitu ya. Iya, menurut saya bisa, dan hal itu mungkin bisa menambah kefokusan terkait dengan disclosure tertentu gitu, Mbak, di dalam suatu GRI framework. Oke, nice. Ide bagus nih.
Oke, itu Agnes mau tanya. Coba Agnes, silakan Agnes. Halo, Halo. halo. Ya, saya mau tanya Fiona. Jadi terima kasih sebelumnya buat presentasinya. Nah, itu kan di situ kan hasilnya value relevance ya. Nanti bingung sebenarnya value relevance itu apa? Itu maksudnya ya market value. Halo. Iya, halo. Iya, jadi market value relevance ini itu terkait dengan apa ya, kayak kesediaan investor untuk membeli saham di dalam perusahaan itu, di mana market value relevance di sini kan tadi diukur dengan mana ya tadi? Diukur dengan market capitalization dibagi dengan share yang diperjualbelikan, share yang outstanding seperti itu. Jadi ini menggambarkan terkait dengan apa ya, kesediaan investor, ketertarikan investor terhadap perusahaan tersebut. Seperti itu. Mungkin Maaf, ada bisa tambahan. diulangi lagi. Maaf tadi internet jaringan jadi gak dengar. Diukur pakai apa, Pi? Diukur pakai market capitalization dibagi sama Oh. outstanding share. Iya, berarti kan market value biasa kan. Nah, terus itu sempat bingung, maksudnya menurut Fiona apa yang bikin maksudnya artikel ini tuh masuk kategori top tier artikel jurnal. Soalnya kan sebenarnya ini kan juga kayak penelitiannya berarti lebih ke disclosure environment, tapi ke market value aja gitu kan ya. Berarti ini kan sebenarnya kayak CSR tapi cuma lingkungan kan berarti ini. Nah, menurut Fiona ini maksudnya apa yang jadi kekuatan dari artikel ini? Maksudnya kalau dia dari idenya sih menurutku sih maksudnya tergolong ya lumayan, maksudnya udah tergolong umum nggak sih? Ya, mungkin dia pembawaan terkait isu environmental risk indicator ini sih, Mbak. Kan jarang aku search di Scopus itu sendiri kan yang fokus terkait dengan environmental risk indicator itu hanya 2 penelitian dan salah satunya itu ini. Mungkin ini adalah salah satu indikator kenapa dia bisa keterima di jurnal top tier. Mungkin alur penyampaian ceritanya itu juga menarik, juga mengaitkan dengan apa ya, regulasi di suatu negara. Walah, oke ya. Oke sih, berarti menariknya adalah karena dia jadinya lebih spesifik ya. Padahal kan maksudnya sekarang kan udah banyak kan yang pakai sustainability reporting yang istilahnya pakai disclosure-nya itu yang komprehensif itu kan, nggak hanya environment. Jadi ini berarti memang khusus buat perusahaan yang dia itu reportnya environment aja gitu ya berarti, atau sebenarnya dia itu punya semuanya tapi yang didisclose cuma environment yang dinilai, atau gimana? Ini untuk seluruh perusahaan yang seperti melakukan sustainability reporting tapi di Italia, yang pasti di dalamnya juga include environmental, tapi ya pasti dalam sustainability reporting-nya itu juga include yang lainnya juga sih. Oh, oke. Ya, Berarti terdiri berarti dia memang maksudnya tak kira mungkin ini tuh cuma khusus buat perusahaan yang memang sustainability reporting-nya itu full environment aja gitu concern-nya kan, soalnya kan nggak wajib kan buat apa namanya nge-disclose material topik yang kayak ekonomik sosial, tak kira tuh kayak gitu. Berarti ini memang penulis ini spesifik dia lihatnya cuma dari sisi environment gitu ya. Ya udah kayak gitu aja sih. Terima kasih. Iya. Oke, mungkin teman-teman yang lain, Adib mungkin. Halo Vio, aku ingin tanya yang tentang sebentar ya. Coba bisa ke ini nggak apa judulnya tadi? Itu kan implementasi ini ya, after ada apa legislative degree itu ya. Nah itu berarti paper ini bandingin yang sebelum sama sesudahnya itu atau gimana ya? Soalnya di sini ada judul after implementasi ini, tapi kok nggak di-mention gitu lebih lanjut di papernya. Mungkin bisa Iya, dijelasin. jadi paper ini tuh fokus setelahnya aja, tidak membandingkan dengan sebelumnya. Dimana kita bisa lihat sampel yang digunakan kan
dari 2017 sampai 2018, which is itu setelah penerapan regulasi ini, di mana regulasi ini itu ada di tahun 2016. Seperti itu. Oh, jadi nggak bandingin gitu ya. Oke, oke. Iya, hanya setelahnya aja. Oke, terima kasih Adib. Yang lain, Damara mungkin? Atau mungkin Nurul? Aku mau tanya, Oke, silakan ya Damara. sorry kelamaan unmute-nya. Sebentar, agak dengung Mbak Nadia, tolong deh. Ya, halo, udah jelas ya. Tanya environmental risk indicators-nya nih si peneliti bikin sendiri atau ngacu penelitian sebelumnya ya untuk indikator disclosure-nya? Iya, jadi di sini itu tadi disebutkan sebentar. Nah, ini. Jadi pengukuran environmental risk indicator ini mengacu ke Clarkson 2013. Di mana pengukurannya? Iya. Di mana pengukurannya itu menggunakan GRI framework. Tetap ngacunya di GRI. Iya. Oh, dia itu Indikator di develop indikator sendiri, tapi base-nya tetap pakai dari GRI gitu ya? GRI. Iya. Oh, I see. Si Tapi collection, ya. Tapi mungkin kelemahan yang tak lihat dari penelitian ini itu, ini kan Penelitian ini tuh si collection atau si yang paper ini? penelitian, maksudnya gimana Mbak? Yang kamu bilang kelemahan penelitian ini itu penelitian collection atau yang ini Pak Paulun ini? Oh, Pauline ini Oh, maksudnya. Paulun, oke. Di mana dia itu indikatornya kan pakai GRI. Nah, sampel penelitiannya kan 2017 sampai 2018. Tapi di sini itu kalau aku lihat GRI yang jadi indikator itu bukan GRI standar. Di mana GRI standar kan seharusnya 2016 udah mulai diterapkan kan. Tapi di sini itu dia pakai GRI yang sebelum standar kalau aku lihat. Oh, Di jadi mana GRI yang dipakai nggak identifikasinya itu update. Iya, nggak update. Identifikasinya itu dari ini dia nyebutinnya EN3417. Gimana kalau di GRI standar kan kalau nggak salah itu nyebutin penomorannya itu bukan pakai EN gitu, tapi kayak lebih indikator ke 100 atau berapa gitu. I see. Oke, si collection ini juga top tier ya? Dia kan ngacu collection 2013 ini. Publikasinya dia Belum ngecek sih. Oke. Thank you, Vio. Iya, mungkin kalau untuk mengembangkan penelitian ke depannya, kalau kita pengen mengembangkan terkait variabel environmental indicator, mungkin bisa memperbarui indikator terkait dengan pengukurannya kali. Bikin indikator sendiri gitu. Kalau menurutku sih tetap mengacu ke GRI framework, tetapi disesuaikan dengan tahunnya. Iya, tapi terus dibandingkan dengan yang ada di perusahaan. Tapi tidak merubah GRI framework itu sendiri. Kalau menurutku. Oke, thank you, Vio. Oke, terima kasih Damara. Satu lagi deh, mungkin Nurul. Ada yang ingin didiskusikan atau mungkin perlu ditanyakan? Oke, sambil nunggu Nurul tanya ya, aku mau coba tanya sih. Vio, ini kira-kira penelitian ini kalau misalkan kita lakukan di Indonesia, bisa nggak ya dengan background settingnya Indonesia gitu, kira-kira bisa diterapkan nggak? Iya, kalau menurutku bisa sih Mbak. Kayak yang aku bilang tadi, di Indonesia sendiri kan juga sudah mengeluarkan peraturan terkait dengan pelaporan sustainability untuk seluruh perusahaan publik, walaupun itu masih voluntary. Tetapi kan sudah ada perusahaan yang melakukan sustainability reporting. Nah, terkait dengan pengukuran environmental risk indikatornya tadi, mungkin bisa disesuaikan dengan tahun penerapan GRI-nya, seperti itu. Kalau misalkan di tahun 2016 sampai 2017 dan seterusnya, itu mungkin bisa menggunakan pengukuran menggunakan framework dari GRI standar. Jika sebelumnya itu bisa pakai GRI 4 atau sebelumnya gitu. Jadi lebih menyesuaikan dari tahun penggunaan GRI framework-nya juga.
Kalau di sini kan semuanya dipukul rata menggunakan GRI sebelum standar. Kalau iya. Oke, oke. Nah, kira-kira menurutmu Devio, ini bisa ini nggak? Kalau misalkan untuk pengembangannya kira-kira bisa diarahin kemana nih? Kalau menurutku mungkin dari variabel ini ya Mbak, yang menarik itu environmental risk indicator disclosure itu bisa dikaitkan di berbagai hal. Mungkin terkait dengan CEO karakteristik, mungkin keterkaitan antara CEO narcissism dengan environmental risk indicator, atau mungkin terkait dengan diversity, terkait dengan seperti itu Mbak. Lalu Kayak dengan gender penambahan gitu ya? moderasi, iya. Nice, nice, menarik. Memberikanku ide sih sebenarnya. Oke, oke. Iya sih, kayaknya kayak permasalahan terkait dengan environmental kayak GRI, CSR, terus apa lagi itu satunya ESG itu kayaknya lagi marak-maraknya ya sekarang. Nah, mungkin Iya. teman-teman di sini bisa bisa mengembangkan nih. Ini ada topik baru yang diperkenalkan oleh Vio, Environmental Risk Indicator Disclosure. Barangkali teman-teman setelah mendengarkan presentasi ini jadi punya apa ya? Jadi punya ide gitu ya. Oh, kayaknya aku punya variabel ini deh. Aku mau kaitkan dengan environmental risk indicator disclosure kayaknya nice banget sih. Boleh dicoba lah. Oke. Iya. Oke, ini nanti lagi sibuk ini. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi nggak atau sudah? Oke, kayaknya sudah ya. Oke, aku tutup aja deh presentasi hari ini. Terima kasih Vio untuk presentasi top tier-nya kali ini. Papernya menarik banget, bisa memberikan apa ya, memberikan ide-ide baru terkait dunia riset yang seperti ini. Oke, oke. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah join siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.